para terduga pelaku masih terkait dengan kekuasaan. Iya, Komnas HAM itu, memiliki, tugas untuk melakukan pengusutan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu terdiri dari 2, satu pelanggaran HAM itu sendiri, yang kedua pelanggaran HAM yang berat. Jadi bukan disebut pelanggaran HAM yang ringan ya, disebut pelanggaran HAM saja dan pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dan atau yang terkait dengan, dugaan pelanggaran HAM, ditangani oleh Komnas HAM itu banyak sekali dan spektrumnya juga sangat luas ya, dan terkait dengan macam-macam. Itu bisa sipil, hak politik, ya, hak ekonomi, sosial, budaya, hak atas sumber daya alam, konflik tanah, perkebunan, kehutanan, dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan pengaduan yang spektrum pelanggaran HAM-nya itu sangat kompleks. Dan banyak sukses story dari upaya kita untuk menghadirkan pemenuhan hak asasi manusia bagi para pengadu di Komnas HAM. Melalui kewenangan yang kita miliki yang diantaranya adalah kewenangan melakukan mediasi, pemantauan, penyelidikan, pengkajian, dan kemudian menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada para pihak yang isinya adalah solusi terhadap pengaduan-pengaduan yang datang ke Komnas HAM. Itu pada umumnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang kita tangani dan kemudian kita advokasi di Komnas HAM kepada berbagai pihak ya. Kami bisa sampaikan banyak diantaranya mencapai kesuksesan ya. Salah satu contoh misalnya ya, kalau ada kelompok masyarakat adat datang mengadu ke kita bahwa hutan adatnya diambil atau mereka dikriminalisasi atau digusur, kita tidak sekedar misalnya hanya mengurus supaya mereka tidak dikriminalisasi, tapi masuk kepada akar persoalan. Akar persoalannya adalah bagaimana supaya dia memiliki perlindungan, bagaimana supaya mereka dapat eh, bekerja secara nyaman di hutan adatnya. Lalu kita mendorong supaya masyarakat adatnya diakui oleh Pemda melalui Perda dan SK, dan kemudian hutan adatnya misalnya kita dorong supaya diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan zaman itu, sekarang namanya Kementerian Kehutanan. Jadilah misalnya SK hutan adatnya dan jadilah SK masyarakat adatnya. Jadi itu dari hulu ke hilir kita urus sehingga dia kemudian menemukan dan mendapatkan hak-haknya. Saat ini ada ratusan komunitas di Indonesia yang mendapatkan hak atas hutan adat dan pengakuan sebagai masyarakat adat. Itu contohnya. Nah, eh, hal yang kedua adalah pelanggaran HAM yang berat. Saat ini Komnas HAM sudah menyelidiki 17 kasus pelanggaran HAM yang berat. Dan tentu ada beberapa yang sudah sukses juga diselidiki, disidik, kemudian diadili dan divonis ya. Ada beberapa yang sukses dan tentu banyak yang belum berhasil ya, yang belum berhasil. Saya di catatan saya di sini misalnya ada beberapa yang relatif kita sebut berhasil ya, misalnya eh, kasus Timur Timur ya tahun 199, penyelidikan sukses dilakukan, penuntutan juga sukses dilakukan dan berhasil memanggil para pejabat dan otoritas penting saat itu, dan kemudian vonis juga berhasil dilakukan meskipun banyak diantara pelaku kemudian naik banding ya, dan kemudian di tingkat banding ternyata mereka bebas ya. Namun secara umum kita sampaikan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM itu bisa berjalan. Nah, kasus
Timor Timur juga seperti itu, salah satu kasus lainnya dari 17 itu. Tahun 1984 Komnas HAM, kemudian tahun 2000-an melakukan penyelidikan ya, terhadap, peristiwa Tanjung Priok, dan kita berhasil me membawa level, pengambil kebijakan komando untuk diadili ya, sebagian divonis bersalah, namun kemudian dalam tingkat banding, eee, mereka bebas ya. Nah, yang terbaru kasus Sabepura ya, kasus, di Papua yang kemudian disidangkan di Makassar, ada 2 perwira juga yang kita panggil ya untuk diperiksa, dan saat ini masih tingkat apa ya, oh maaf itu ternyata, dibebaskan ya, tapi setidaknya kita membawa itu ke pengadilan. Kemudian yang terbaru kasus Paniai ya. Nah, kasus Paniai ini juga di Papua, disidangkan juga di Makassar, dan, ada perwira juga kita panggil ke sana, ke tingkat perwira ya, dan kemudian saat ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung, belum belum selesai ya. Nah, itu antara lain kasus, dari antara berbagai kasus yang diselidiki Komnas HAM dari 17 itu, seperti yang kita ketahui misalnya ada, peristiwa 65, peristiwa Petrus tahun 82, 85, kemudian Trisakti, Semanggi, kerusuhan Mei, dan seterusnya. Nah, ini masih masih terus dikerjakan oleh Komnas HAM, kita masih terus koordinasi dengan, Kejaksaan Agung untuk melakukan penelusuran, eee, progres, penanganan kasus ini seperti apa. Iya, pelanggaran HAM yang berat itu seperti namanya berat, ya memang berat ya. Berat dalam artian melibatkan suatu pengaruh politik dan kekuasaan yang menyebabkan proses penyelidikan menjadi lebih sulit dilakukan. Utamanya jika para terduga pelaku masih terkait dengan kekuasaan, maka itu jauh lebih kompleks untuk diadili, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, sama kompleksnya juga kalau kasus itu sudah sangat lama, gitu. Karena kalau kasus itu sudah sangat lama, maka pencarian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang dibutuhkan menjadi jauh lebih sulit. Karena mungkin sudah hilang, atau pelaku dan korban juga sudah tidak ada, gitu. Kemudian itu akan membuat proses pembuktian menjadi jauh lebih sulit, gitu. Namun tujuan dari pengungkapan pelanggaran HAM yang berat sebenarnya juga berdampak luas ya, atau jangka panjang. Dia juga peristiwa yang tidak mengenal kadaluarsa. Oleh karena itu sehingga bisa terus dilakukan pengusutan. Dan kemudian kenapa dia penting untuk diusut? Karena memang ini untuk memastikan supaya tidak terjadi keberulangan di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang sangat, sangat menyakitkan ya, dan sifatnya luas dan, menyebabkan luka yang dalam, baik bagi masyarakat maupun bagi peradaban secara umum di dunia ini, sehingga dia memang tetap harus diusut dalam konteks supaya ke depan tidak terjadi keberulangan dan ada memori publik terhadap peristiwa, yang berat sehingga menjadi pelajaran untuk peradaban dan untuk juga generasi yang akan datang. Itu sebabnya memang pelanggaran yang berat itu seberat apapun harus tetap ditelusuri, dituliskan, dan kemudian sebisa mungkin dibawa ke pengadilan. Pertama, kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang positif ya, karena menambah energi, bagi Indonesia untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas kan sangat sangat terbatas ya, secara sumber daya dan sumber daya, finansial juga, kelembagaan juga. Nah, jika ada Kementerian HAM, maka pemenuhan dan penghormatan HAM bisa lebih masif ya, dan pekerjaan-pekerjaan edukasi, penyadaran HAM, dan kemudian koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saya kira bisa lebih cepat
karena Kementerian HAM bisa membangun dengan cepat kanwil-kanwilnya di berbagai provinsi dan artinya, pekerjaan pemenuhan dan penghormatan dan upaya mendorong, eksekutif untuk memakai kerangka HAM dalam pembangunan misalnya atau dalam perencanaan pembangunan, dalam operasi pembangunan dan evaluasi dan seterusnya pembangunan bisa digunakan ya. Jadi saya kira ini upaya mendorong bagaimana narasi hak asasi manusia makin besar di Indonesia dan menjadi, konsumsi publik gitu dan, kita menyambut baik ya, pemerintah akhirnya melahirkan Kementerian Hak Asasi Manusia. Mmm, Tentu akan tetap ada perbedaannya dengan Komnas HAM karena Komnas HAM diciptakan memang sebagai lembaga independen yang berbeda dari lembaga eksekutif ya. Jadi Kementerian HAM itu eksekutif, Komnas HAM itu bukan eksekutif. Komnas HAM itu adalah lembaga independen yang bekerja untuk melakukan pengawasan, namun di saat yang bersamaan juga pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan mandatnya dalam Undang-Undang 39. Jadi sebaiknya memang sinergi ya. Kami sudah berjumpa beberapa kali dengan Kementerian HAM dan, ada percakapan bahwa untuk mendorong percepatan rekomendasi Komnas HAM bisa kolaborasi dengan Kementerian HAM, di mana Kementerian HAM nanti membawa rekomendasi itu kepada kementerian lembaga terkait untuk, diimplementasikan. Saya kira itu, awal yang baik untuk, melakukan kerjasama. Ya secara politik kan, Kementerian HAM itu adalah bagian dari, pembantu presiden. Sehingga sebagai pembantu presiden, Kementerian HAM akan bisa cepat berkoordinasi dengan kementerian lembaga sejajarannya untuk, mengakselerasi pemenuhan hak asasi manusia. Beribadah itu tidak perlu izin karena beribadah itu adalah membuat orang lebih baik, kan begitu. Segala upaya untuk membuat orang lebih baik seperti pendidikan, ya, beribadah, seharusnya difasilitasi, bukan dibatasi dengan izin, gitu. Jadi tidak tepat izin beribadah atau kalimat izin beribadah, gitu. Tidak boleh ada izin beribadah. Yang ada adalah perlindungan terhadap orang yang beribadah, gitu, siapapun itu. Jadi bukan membuat izin kamu bisa beribadah dan tidak bisa beribadah, tapi perlindungan terhadap beribadah. Karena secara prinsip dan filosofis dan juga norma ya, ibadah itu adalah hak. Pemilik haknya adalah orang yang beribadah. Dia bisa beribadah, bisa juga memilih untuk tidak menggunakannya. Jadi itu hak, beribadah itu adalah hak. Jadi tidak boleh disebutkan saya mau beribadah, oh tidak diizinkan. Itu pelanggaran hak asasi. Yang diperlukan izin itu adalah apa? Izin itu diperlukan ketika ada pemakluman terhadap kerusakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau institusi gitu. Itulah kenapa izin diperlukan. Misalnya izin tambang. Kenapa izin tambang diberikan? Izin tambang diberikan karena ingin menjelaskan bahwa kita memaklumi merusak beberapa hal untuk kebutuhan lain-lain. Gitu. Jadi izin tambang itu adalah pemakluman atas pengrusakan alam untuk kebutuhan yang lebih besar. Jadi kita memaklumi untuk merusak, kira-kira begitu. Jadi izin tambang adalah pemakluman untuk merusak dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan yang dia nggak perlu untuk manusia tuh atau untuk negara, masyarakat. Nah, itu saya kontraskan dengan izin beribadah. Beribadah itu bukan tidak ada unsur merusaknya, tapi sebaliknya. Ya. Nah, dalam terminologi hak asasi manusia dikenal dengan ada namanya hak negatif dan hak positif. Ya, ya. Nah, hak negatif itu adalah hak yang di mana negara sebaiknya atau seharusnya tidak memasukinya. Itu namanya hak negatif. Ya. Salah satu di antaranya adalah selain hak berpikir, hak berekspresi, bersuara, berorganisasi, ya beribadah.
Itu adalah hak yang di mana secara negatif negara harus menarik diri, gitu. Jadi dia posisinya negatif. Yang kedua, hak-hak positif itu adalah hak-hak yang di mana negara harus memasukinya karena kalau tidak dimasuki terjadi pengurangan penikmatan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Contohnya apa? Hak atas kesehatan, gitu ya. Kalau negara tidak memasuki, kemungkinan kesehatannya lebih buruk, gitu. Sehingga negara memang memasukinya atau memberikan makan atau memberikan obat atau memastikan kesehatannya atau memberikan asuransi kesehatan atau memberikan jaminan seperti BPJS. Itu memang tugas negara untuk memasukinya. Jadi hak yang di mana kalau tidak dimasuki mungkin nilainya lebih buruk. Salah satu contoh lainnya adalah hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan itu memang sebaiknya dimasuki. Maksudnya campur tangan. Karena kalau dia campur tangan maka dia bisa lebih baik. Campur tangan bentuknya seperti apa? Memastikan infrastruktur kesehatan, memastikan beasiswa pendidikan misalnya, dan kemudian memastikan eh, guru yang baik dan seterusnya. Itu hak-hak yang di mana disebut sebagai hak positif ya, di mana negara secara aktif harus melakukan sesuatu. Yang tadi negatif itu negara harus pasif posisinya sehingga dia berkembang sebagai hak asasi manusia. Begitu. Orang beribadah harus dilindungi, tidak ada pilihan lain. Yang perlu mungkin diatur adalah mendirikan bangunan. Tapi bukan hanya bangunan ibadah, seluruh bangunan memang memerlukan izin. Sama kan? Bangunan kalau dibuat bangunan memang kan merusak sedikit tanah itu atau merusak jalan atau merusak pohon sedikit gitu ya. Sehingga dia butuh izin memang. Tapi bukan khusus rumah ibadah, seluruh rumah memang memerlukan izin gitu. Izin mendirikan bangunan. Jadi bukan izin mendirikan rumah ibadah. Izin mendirikan bangunan yang diperlukan. Gitu. Bukan izin mendirikan rumah ibadah. Nggak peduli dia rumah ibadah atau tidak rumah ibadah, emang dia harus punya izin. Izin mendirikan bangunan, gitu. Jangan ditambahin embel-embel izin mendirikan bangunan ibadah, gitu. Ibadahnya dihapus saja, gitu. Jadi tetap memang dibutuhkan izin mendirikan bangunan bagi seluruh bangunan termasuk rumah ibadah, kira-kira begitu. Karena untuk memastikan apa? Kenapa izin mendirikan bangunan penting? Selain karena dia memang kita excuse merusak sedikit hal di tanah, tapi juga untuk memastikan kelaikannya, gitu kan, kepatutannya. Laik nggak dia untuk dibangun? Cukup nggak kekuatannya? Cukup kuat nggak dia? Dan kemudian strukturnya itu secara teknis layak nggak? Gitu. Karena kalau nggak layak bisa membunuh orang juga kan. Misalnya 2 lantai kamu masuk dan roboh, itu berarti ada masalah di IMB. Itu proses pembuatan IMB-nya berarti bermasalah. Nah, jadi saya bedakan itu ya. Izin beribadah tidak perlu, tapi izin mendirikan bangunan perlu. Kita mesti melihat memang dari sejarah perkembangan hak asasi kita juga ya. Jadi kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Kalau kita mau lihat mungkin bukan saat kolonial ya, karena nanti tidak apple to apple ya. Kita bisa membandingkan perkembangan hak asasi manusia sejak kemerdekaan sampai sekarang ya. Tentu ada banyak perkembangan seperti misalnya munculnya, peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, kemudian konstitusi kita juga lumayan mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia, misalnya khususnya adalah satu kluster yang berbicara hak asasi manusia, pasal 28 itu, pasal 28 mulai dari A sampai Z itu banyak sekali dan, kita tahu bahwa konstitusi di dunia juga jarang memiliki prinsip hak asasi atau pasal-pasal soal hak asasi yang cukup komprehensif ya, seperti Undang-Undang Dasar 45 yang kita miliki saat ini setelah amandemen 4 kali.
Juga kita punya lembaga-lembaga HAM, ada Komnas HAM, ada sekarang Kementerian HAM, ada Komnas Perempuan, ada KPAI, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini juga hadir di tengah perkembangan demokrasi di Indonesia. Tentu kita melihat dari segi itu, ya ada perkembangan yang bermasa depan terkait perkembangan hak asasi manusia di Indonesia di satu sisi, namun tentu kita terus harus hati-hati dan waspada terkait bagaimana eh, agenda hak asasi manusia ini di diwujudkan ya, karena kita berharap memang kelembagaan hak asasi manusia dan regulasi hak asasi manusia tidak sekedar etalasi saja, ya, tetapi memang benar-benar dipraktekkan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ambil contoh misalnya ya, bisa nggak prinsip-prinsip hak asasi ini kita terapkan bukan hanya sebagai sebuah institusi dan regulasi, tetapi mewarnai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya apa? Perencanaan pembangunan kita. Perencanaan pembangunan di Indonesia mestinya menggunakan prinsip hak asasi manusia. Perencanaan APBN misalnya, atau APBD, penganggaran kita, mestinya harus memastikan uji kepatutan hak asasi manusia ketika alokasi anggaran dilakukan. Bukan berarti anggarannya mesti masuk Komnas HAM, bukan. Anggaran di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah mesti memastikan dia layak secara prinsip hak asasi manusia. Nah, jadi itu kehati-hatian yang harus dilihat oleh negara kita, dan yang kemudian eh, agenda pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kita juga mestinya harus melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia, supaya jangan kita setback ya. Setback artinya kita justru mundur. Misalnya gini, jangan proses penetapan agenda pembangunan kita ternyata berdampak buruk terhadap buruh, pekerja, guru, dan petani misalnya ya, dan masyarakat adat. Kita harus melakukan otokritik terhadap kita, apakah agenda-agenda prioritas pembangunan sebagai contoh misalnya yang kita miliki sudah memastikan bahwa agenda pembangunan itu tidak mendegradasi hak asasi manusia dan tidak mendegradasi hutan dan lingkungan hidup kita. Bisakah kita melihat agenda pembangunan kita ini dalam rangka memastikan naiknya harkat dan martabat manusia? Bisakah agenda pembangunan kita ini kita lihat dalam rangka meningkatkan perlindungan kita terhadap sisa hutan yang kita miliki? Bisakah agenda pembangunan kita ini kita pastikan dalam rangka membangun ekosistem dan lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi yang akan datang? Itu pertanyaan kita yang harus terus kita pertanyakan kepada keseluruhan agenda-agenda pembangunan kita ke depan. Sesulit apapun kita harus tetap berharap, dan tentu kita tidak berada di dalam ruang kosong, kita harus tetap berjuang ya. Tidak ada sesuatu yang didapat begitu saja dengan mudah. Perjuangan hak asasi manusia juga adalah perjuangan yang berat, namun tetap selalu ada ruang. Ya, memang semua orang harus menjadi bagian dari perjuangan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang eh, kita miliki, yang kalau tidak diperjuangkan ya bisa terdegradasi dari kita. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial, agama, suku, dan lain sebagainya kita, saya kira wajib memperjuangkan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Dan bukan hanya sebagai suatu penjelasan filosofis, tapi itu juga penjelasan normatif ya.
Dalam Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia juga disebutkan bahwa masyarakat bisa berpartisipasi dalam mendorong penghormatan, perlindungan dan perjuangan hak asasi manusia. Itu ada satu pasal khusus terkait partisipasi masyarakat. Iya, semua orang berkontribusi dan harus berkontribusi terhadap perjuangan hak asasi manusia. Dan seperti yang saya sampaikan, hak asasi manusia itu kompleks, ya. Hak asasi manusia itu bukan hanya memperjuangkan antroposentrisme atau mensentralkan segala sesuatunya kepada manusia, tapi juga lingkungannya. Jadi hak-hak lingkungan juga harus diperjuangkan. Bagaimana memastikan iklim kita tetap baik itu juga hak asasi yang harus diperjuangkan. Jadi kita tidak bisa memisahkan bagaimana hak-hak kesehatan, hak lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan hak-hak eee, ber 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 bicara dan berpendapat dan berorganisasi dan beribadah dan seterusnya itu. 2 spektrum hak ini harus bersamaan kita perjuangkan dan semua orang berkepentingan terhadap 2 hal ini, ya, 2 bidang ini. Karena apa? Kita hidup tidak di ruang kosong, ya. Kita hidup di tanah yang sama, kita hidup di udara yang sama, kita hidup di hutan yang kita butuhkan bersama-sama, sehingga semua orang karena ini natur manusia membutuhkannya, ya. Nah, secara alami kita membutuhkan semua ini, sehingga kita harus memperjuangkan dua-duanya. Secara alami manusia itu dilahirkan berbicara, punya kebutuhan air, punya kebutuhan oksigen, eee, secara alami dia juga berbicara, ya, kemudian hak-hak alamiah ini terkoneksi dengan lingkungannya, ya. Lingkungannya adalah, ya saya sebutkan tadi, kebutuhan akan oksigen yang baik, kebutuhan air yang baik, dan itu bisa terpenuhi dan makanan yang baik juga dan sehat jika alam kita ini kita selamatkan bersama-sama. Jadi menyelamatkan hak asasi mesti dikaitkan juga dengan menyelamatkan bumi secara bersama-sama dan itu kebutuhan semua orang.